Uniknya adalah bahwa mereka itu tidak menginginkan kemerdekaan. Beda dengan kita. Kalau kita kan merdeka ya. Oke. Ya, mereka ada masakan Jawa kayaknya. Tapi yang Grab ya, saya nggak ke tempatnya. Karena saya disarankan berhati-hati Untuk makan karena untuk jadi begitu satu hari lewat usia anak 17 atau 18 tarik langsung. tarik langsung dan mereka sudah tahu. Berarti kalau ada mimpi misalnya mau kuliah atau mau lanjut studi keluar itu Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. selamat datang di Seko TV Dr. Arfian. Ya, terima kasih Pak Muklis untuk undangan ini sekali lagi. Ini yang kedua kali ya. Yang kedua kali ya. Ya. Makasih Dr. Arfian. Ya, terima kasih Pak Muklis. Kami tentu bahagia, senang jika Pak Arfian di sela-sela kesibukan mau berbagi di ruang edukasi Seko TV. Wah, ini juga berkat pengalaman pertama Pak Muklis. Ternyata pengalaman pertama memberikan kepercayaan diri. Nyoji lah mau. Jadi jangan mengajar saja untuk mahasiswa, jangan meneliti saja, tapi perlu dibagi juga Betul. supaya masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia tercerahkan dengan kehadiran Pak Dr. Arfian di Seko TV. Terima kasih Pak Muklis. Memang media pendidikan itu luas Pak Muklis ya. Ini Pak harus belajar banyak dari Pak Muklis sebagai doktor bidang pendidikan ini. Ya, ini. Dan saya tentu belajar dari Dr. Leiden University. Ya, makasih Pak Arfian. Pak Arfian ini kan baru pulang dari Myanmar ya. Iya, benar ya. Apa tujuannya? Kemudian saya mendengar sih dari Sayuti dengan kawan bahwa Pak Arfian baru pulang dari Myanmar untuk meneliti. Bisa nggak lebih tahu Tentang penelitiannya. Apa betul memang kesana meneliti atau jangan-jangan cuma untuk jalan-jalan? Sebenarnya pertama tujuannya adalah untuk meneliti, tapi mencari peluang jalan-jalan. Itu enak jadi peneliti ya. Jadi penelitian cuma jalan masuk, tapi kita juga harus jalan-jalan. Karena jalan-jalan bagi peneliti juga penelitian. Iya. Apalagi konsepnya etnografi dan antropologi. Kebetulan di sini etnografi itu bisa langsung terjun, maksudnya bisa artinya kita tinggal dengan masyarakat selama-lama atau juga dari segi pendekatan ya, tanpa harus tinggal. Jadi macam-macam konsepnya. Tapi pendekatan kita antropologi dan cara penelitinya tentu berbeda-beda. Karena Myanmar itu Pak Muklis itu satu negaranya sedang konflik. Di kawasan apa? Satu Myanmar, satu negara. Satu negara konflik. Ya. Konflik bagaimana? Konflik vertikal atau konflik horizontal? Itu sangat kompleks. Jadi mereka vertikal, horizontal. Dan ada beberapa yang dulunya kalau mereka bilang states ya, itu kayak kita provinsi di sini. Ya. Nah, ada beberapa provinsi yang dulunya sebelum kudeta itu masih aman, kayak Yangon yang kemarin saya ke sana. Terus ada beberapa lagi ke bawah ke arah Thailand. Nah, sekarang juga mulai bergejolak. Nah, setelah penggulingan siapa itu presiden perempuannya, Win Sang. Saya sudah mengingat nama. Nah, pokoknya setelah kudeta militer, semuanya berubah. Jadi sangat bergejolak. Jadi intensitas konfliknya itu meningkat. Jadi antara sipil. Jadi dulunya itu ada kayak di Aceh itu ada kayak gerakan bersenjata. Itu basisnya itu etnis. Jadi GAM, Papua misalnya, bayangkan Indonesia itu konflik semua, ada gerakan bersenjata orang Jawa, jadi basisnya itu adalah etnis. Nah, mereka itu dulunya berperang dengan militer Myanmar, dan juga mereka saling berperang satu dengan lainnya. Nah, dan setelah junta itu kemudian muncul anak-anak muda dalam gerakan, karena mereka tidak setuju dengan penggulingan kudeta. Dominannya nggak setuju terhadap kudeta tidak setuju karena mereka ingin demokrasi. Nah, karena militer berkuasa di sana sejak awal sekali dan mereka kemudian mungkin merasa kehilangan kekuasaan ya. Betul. Jadi mereka merebut kembali pemerintahan dan itu memberikan respon untuk anak-anak muda dan juga PNS untuk memberontak. Maksudnya maksudnya PNS yang sipil? PNS jadi masyarakat pemuda kayak kita yang bukan sipil. Itu udah biasa. Itu juga buat gerakan militer baru setelah kudeta. Namanya itu singkatannya PDF ya. Saya cuma ingat PDF karena sesuai dokumen. Iya. Itu PDF itu Demokrasi Fund. P-nya ini saya lupa.
Nah, mungkin pemuda demokrasi baru. Nah, kemudian ASN-nya, ASN, pegawai negerinya, pegawai negerinya itu mereka itu kemudian mundur dari mundur masa, mundur massal. Itu yang terbesar. bergabung dalam kelompok pemberontak. Bergabung dengan kelompok Dan tanda pemberontak, kutip. dalam kata kutip. Nah, jadi kalau dulunya secara etnis itu di sana kan banyak etnis ya, kayak Indonesia juga. Basis awalnya itu gerakannya itu berdasarkan etnis antara Kachin, Northern San sebagainya itu dengan etnis yang paling banyak itu orang Burma. Orang Burma yang Burma. Dulunya sebelum kudeta. Nah, sekarang orang Burma sendiri itu memberontak terhadap pemerintah. Jadi semakin kompleks permasalahan di sana. Gitu. Nah, yang uniknya mereka itu mulai gejolak itu setelah kemerdekaan. Jadi orang Rakhine, Rohingya itu adalah salah satu kelompok etnis terkuat. Dan itu pemberontak yang paling awal, bukan? Ya, itu pemberontak paling awal. Mereka punya senjata paling awal. Tapi sekarang belum Sudah habis malah. Oh, enggak, masih ada. Masih ada. Mereka masih berontak dan salah satu yang terkuat lah. Nah, tapi ada yang di antara yang pemberontak yang tidak setuju dengan kudeta tadi. Ya, itu salah satu yang terkuat. Jadi ada yang Kachin juga kuat. Nah, ada juga etnis Wong itu yang dekat dengan Cina. Mereka malah buat senjata sendiri. Oh, gitu? Ya, jadi mereka pakai bahasa Cina, Wang Cina, tapi masih bagian dari Myanmar. Nah, ya. Bagaimana kita KTP masih KTP Myanmar. KTP masih Myanmar, tapi bahasa mata uang Cina mereka memproduksi senjata Itu di sendiri. provinsi sendiri. Provinsi sendiri. Sudah. Dan itu paling yang tidak bisa disentuh karena mereka kuat sekali. Ya. Uniknya beda dengan Aceh dan Papua ya, ingin merdeka. Itu nanti kita geser. Oke, kita geser. siap. Itu Nah, saya menarik itu. Jadi lesson learn yang menarik itu. ya, uniknya adalah bahwa mereka itu tidak menginginkan kemerdekaan. Beda dengan kita. Kalau kita kan merdeka ya. Oke. Ya, mereka Papua, Aceh, kita harus merdeka dari Indonesia. Mereka hanya tidak sepakat terhadap kudeta itu ya. Mereka tidak sepakat dengan sistem kenegaraannya. Mereka menuntut federal. Oke. Nah, ini yang sampai sekarang terus bergejolak. Jadi ada berapa kali dialog selalu gagal militer karena Myanmar itu sangat kaya alamnya, minyak, gas, kemudian mineral-mineral yang lain juga. Investasi sekarang juga banyak sekali Myanmar. Investasi. Investasi internasional juga banyak. Ya, tapi mereka khawatir karena Myanmar itu sulit untuk diselesaikan. Oh, Karena tidak jelas ya. Sebenarnya orang etnis ini pengen federal, mereka mengatur sendiri. Tapi tentara yang berkuasa pengen mereka itu menjadi tentara perbatasan. Dan kayak sistem negara kesatuan dulu di bawah Soeharto Indonesia ya, jadi militer yang menguasai semuanya. Nah, jadi tidak boleh ada ide otonomi khusus atau negara federal. Jadi mereka semua harus tunduk. Nah, itu yang tidak disetujui oleh etnis. Oke, kelompok etnis itu pingin ya kalau kami bergabung dengan kalian, kami juga punya hak untuk mengelola daerah kami, bukan hanya menjadi tentara perbatasan. Nah, itu negosiasi itu terus bergerak terus. Nah, terakhir 2015 misalnya ada upaya negosiasi antara 8 kelompok etnis. Jadi di sana itu ada puluhan kelompok etnis. Dan kelompok etnis itu memiliki senjata. Semuanya, ya, semuanya. Dan itu berperang dengan aparat negara. Betul, ya. Dan tentunya karena mereka berbatasan dengan banyak negara ya. Ada Cina, ada India, ada Bangladesh. Nah, semua negara ini bermain. Thailand juga. Jadi sumber kekuatan. Jadi Cina itu ya bermain juga. Sumber daya alam dikeruk, senjata dikasih, mereka juga membantah macam-macam. Jadi ya mereka jadi tentara etnis itu dapat pendanaan dari pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Karena mereka menguasai itu Dan menjualnya ke Cina. Dan perkebunan. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi sangat ribet, sangat kompleks sekali. Makanya itu sulit untuk menyelesaikan. Indonesia sendiri kan karena ketua ASEAN sekarang ya beberapa kali menekan tentara junta militer Myanmar, tapi ya mereka abaikan karena banyak kekuatan di belakangnya. Gitu. Jadi kemarin ke Yangon, Pak Mukhlis itu ya seperti kota sekarat. Kota sekarat ekonominya mencekam tidak, tapi jam malam ada. Ya.
Jadi mulai jam 8, jam 9 itu udah sepi. Mm. Itu Yangon itu kota terbesar di Di Myanmar. Myanmar. Tapi jam 8 malam udah sepi. Bayangkan Jakarta sepi jam 9 malam. Jadi kita harus banyak bersyukur hidup di negara kita. Oh, luar biasa Pak Mukhlis. Ya, luar biasa. Tapi arti bersyukur juga kita kan harus kritis ya, karena kita Ya, ingin ya, maju pasti, ya kan, pasti, bukan berarti pasti. menerima kita harus begini, Myanmar begitu Pasti. ya, kita harus bersyukur menerima begini, kan tidak begitu juga ya. Enggak, ya. Kita harus mendorong untuk hal-hal Perbaikan. perbaikan. Makanya kritik itu penting untuk pemerintah juga Pasti, kan. pasti. Tapi tentu dengan cara-cara yang muslihat juga. muslihat, betul. Ya, tapi kondisi kita jauh lebih baik Pak Mukhlis. Jadi dari gaya berpakaian misalnya kan kita bisa lihat kemampuan orang dari kualitas pakaian misalnya kayak Pak Mukhlis ini kan pakaiannya kan mahal-mahal nih. Ya, atau dari gaya transportasi. Nah, kita bisa lihat bagaimana pendapatan warga setempat. Nah, jadi Yangon itu betul kalau kita ke sana itu ya kayak Aceh dulu masa konflik. Jam 9 dah sepi, semua Nanti sepi. ketika Pak Arfian hadir ke sana seperti mendalami ya Pak, merasakan kembali ingatan Pengalaman masa 20 tahun lalu, betul. ya. Jadi kebetulan nyampe jam 10 malam. Nah, ada yang jemput kan. Sepi pasti ya. Itu jualan besar Pak Mukhlis. Ini bayangkan seperti satu jalur itu ada 3 lane, ya, satu jalan, dan itu cuma kita sendiri di situ. Oh, Dibayangkan kita bisa balap sana sini ya. Itu luar biasa sepi. dan ketemu orang Aceh juga di sana, Pak Arfian? Belum ketemu. Dan ada masakan Jawa kayaknya. Tapi yang Grab ya, saya nggak ke tempatnya. Karena saya disarankan berhati-hati Untuk makan karena untuk berkeliaran ya. Ya, berkeliaran karena ya pertama muka saya itu tidak berbeda dengan mereka. ya ketika Fisik, kan ya. agak ini sedikit ya. Jangan-jangan Pak Arfian mungkin ada keturunan Myanmar juga. Mungkin karena secara sejarah manusia kita ini semuanya kan dari daerah-daerah dekat-dekat dengan Myanmar ya. Turun ke sini Ya, bisa jadi. bisa Cek jadi. itu kita punya udah nenek sana moyang. mungkin. Itu jadi alasan teman saya. Jadi muka orang Filipina. Jadi muka dia itu persis seperti orang Myanmar. Jadi kalau orang Myanmar ke sini pasti kita nggak bisa bedakan dia orang Aceh atau orang Myanmar. Nah, ketika dia pergi ke daerah konflik, cek sana sini ya, dia bersama orang lokal dan dia tidak bisa berbahasa lokal. Karena kendala di sana itu, kalau kita tidak bisa berbahasa lokal, kemungkinan besar kita itu akan diinspeksi habis-habisan. Dan ada kemungkinan ditangkap oleh aparat atau oleh kelompok etnis pemberontak. Nah, Dua-dua kena. dua-dua kena, habis kita. Nah, cara lindungnya gimana? Kebetulan dia pergi dengan teman orang lokal yang bisa bahasa lokal. Nah, dia bilang bahwa teman-temannya bilang bahwa ini adalah sepupunya yang sudah lama di luar negeri dan ingin mencari nenek buyut keturunannya di sini. Pokoknya peneliti itu memiliki 1000 banyak alasan. 1000 banyak alasan. Saya bilang, oh ya, saya bisa pakai alasan itu. Karena wajah juga agak mirip ya. Agak mirip. Karena kalau bule kan aman ya. Ya, Kalau bule mungkin ya karena secara fisik mereka berbeda. Jadi itu sendiri sudah memposisikan mereka di posisi aman lah. Nah, mereka nggak bisa dicukeh dan sebagainya. Kalau dicukeh bakal menjadi sorotan. Nah, dan kalau kita ya nggak bisa, harus banyak trik. Nah, tapi untungnya adalah mereka tidak banyak yang bisa bahasa Inggris dan mereka orang Myanmar tuh nggak banyak yang bisa bahasa nggak Inggris. banyak bisa bahasa Walaupun Inggris. itu berada di pusat kota Ya. besar. Jadi dan karena ketika mereka pertama kali bahasa Myanmar kita langsung bahasa Inggris, nah itu urusan langsung selesai. Nggak ada lagi penjelasan. Nggak ada, mereka nggak mau interaksi lama-lama, ya langsung kasih terus. Itu. Kalau fasilitas negaranya, fasilitas infrastruktur wilayahnya gimana? Bagus Pak Mukhlis, karena itu dulu kota besar ya. Dan nah ini mungkin sebesar Surabaya. Mungkin saya nggak pernah ke Surabaya, tapi saya bayangkan kalau dibandingkan dengan Jakarta, lebih besar Jakarta tentunya. Nah, tentu kota besar berikutnya kan Surabaya ya, kemudian Medan. Nah, bayangkan ada gedung besar tapi tidak terawat.
Jadi itu beringin, itu sudah tumbuh sebesar kita di pohon itu. Nggak terawat ya. Nggak terawat, cat gedung, cat nggak perawat, mobil ada mobil mewah 1-2 tapi jarang sekali. Selebihnya mobil klakson semua. Mobil klakson semua, taksi tua di kota. Grab ada situ di sana. Grab ada tapi harus bayar cash. Oh, nggak ini, nggak bisa GoPay. Nggak bisa GoPay, nggak bisa bayar langsung di aplikasi. Jadi kalau kita pesan Grab lewat aplikasi, nanti datang taksi. Nah, tapi kita harus bayar cash sesuai dengan tarifnya. Ya, jadi udah ada taksi situ. kita juga di sini. Ya, makanan juga gitu. Jadi kalau udah diantar makanan ya kita langsung bayar. Gitu. Pak Arfian bisa mendeteksi makanan halal atau tidak di sana? Nah, di sana ada Muslim. Oh, gitu. Ada Muslim. Waktu kami jalan-jalan ke pasar, itu orang-orang muka-muka Muslim India. Di satu pasar itu mereka jualan rempah-rempahan ya. Ya, ada masjid juga di pasar. Jadi secara kehidupan kalau kita lihat permukaan tidak ada masalah. Secara toleransi berarti nggak ada masalah. Kalau permukaannya nggak Kalau ada permukaan masalah. tidak ada masalah. Nah, tapi mereka ada masalah rasisme ya di politik dan administrasi. Administrasi negara. Administrasi negara, politik, akses. Nah, Tapi itu kehidupan kultural biasa. biasa saja. Itu yang sering menjadi komplain orang-orang Muslim di sana. Menurut Pak Arfian, ini kan agak gawat juga suasananya. Maksudnya satu negara ada banyak pemberontak, Ya. basisnya Yap. etnis, tapi kemudian punya senjata. Lawannya itu langsung ke provinsialnya, atau ada juga potensi konflik antara satu etnik dengan etnik lainnya. Nah, dari dulu ada. Nah, tapi sekarang meningkat karena kan tentara kan nggak punya sumber daya untuk menghadapi mereka semua ya. Jadi mereka harus bermain politik pecah belah. Nah, jadi Itu di mana-mana ada ya. itu di mana-mana ada. Dan Jadi Pak Arfian sebagai alumni Leiden Snow Boyo pasti memiliki kemampuan itu kita juga. sangat menguasai itu. Memang. Oke, lanjut. Nah, jadi mereka kelompok etnis bersenjata itu berbeda kekuatan. Jadi tentara itu mengajak kerjasama kelompok-kelompok etnis yang dianggap lemah dan memberikan kompensasi terhadap bergabung. Oke. Nah, dan kemudian mereka digunakan untuk saling menyerang. Nah, tentunya ya uang dan sebagainya itu menjadi daya tarik, akses dan sebagainya. Jadi sebagian kelompok etnis itu artinya didanai oleh militer. Nah, dari mana sumber keuangan militer? Nah, dari bisnis, bantuan dari beberapa negara dan sebagainya. Dan sekarang kebetulan tentara sudah melemah ya. Sudah mulai melemah, sumber daya sudah habis, sudah hampir habis. Banyak yang memprediksi bahwa tidak lama lagi junta militer akan guling. Nah, tapi kapannya belum ada yang tahu. Karena sampai sekarang malah untuk memerangi warganya sendiri ya, kelompok etnis mereka menggunakan pesawat tempur Untuk menyerang. Tentu banyak kali habis kosnya ya. Iya benar, sekali terbang aja berapa satu rudal itu berapa itu kan. Nah, dan mereka juga menyerang kelompok orang-orang di pengungsian dan sebagainya. Itu banyak, jadi sangat kacau sekali. Nah, jadi terutama di basis etnis yang kuat seperti daerah penelitian kami di Kachin misalnya. Nah, itu pengungsi udah di kota, militer menggunakan semua persenjataan udara. Dan itu yang paling ditakuti oleh kelompok etnis sekarang, karena kan pesawat itu cepat ya, cepat dan prosesnya sangat cepat sekali. Itu jadi sembunyi kayaknya nggak sempat lah kalau udah terbang langsung. Nah, itu yang ditakuti, dan kemudian karena itu terus berulang-ulang, tentu banyak kos yang harus dikeluarkan. Oke. Pak Arfian, menurut Pak Arfian, nilai pembelajaran apa yang bisa dibagi dari pengalaman Pak Arfian, terutama dalam konteks konflik, model konflik itu supaya nggak terjadi di negara kita? Apa yang mesti Pak Arfian bagi supaya itu nggak terjadi? Tentunya berbeda negara, berbeda situasi ya, berbeda cara membangunnya. Nah, apa yang kita pelajari di Myanmar misalnya, bahwa ketika militer berkuasa,
itu tidak akan memberikan pembangunan yang bagus. Apa? Kenapa itu? Ya, karena pertama mereka di training untuk keamanan, bukan pembangunan, ya kan? Oke, make Kalau di sense. Myanmar kan, ya kalau urusan keamanan dan sebagainya, ya oke, kita memang harus menyerahkan itu kan. Nah, tapi kalau untuk proses pembangunan negara yang lebih sivil, lebih demokratis, nah tentunya ini harus diserahkan ke orang-orang yang kompeten dan masyarakat sipil. Nah, misalnya kalau kita perhatikan negara-negara maju itu semuanya kan dipimpin oleh orang sipil. Nah, militer itu kan punya basis sendiri mereka, punya wilayah kerja sendirilah. Ya. Ketika mereka sudah berpikir penting untuk pengamanan negara, ya semua orang harus mundur, ya mereka maju. Tapi kalau untuk pembangunan negara internal sendiri, ya mereka itu harus dibarak. Nah, di Myanmar kita melihat sebaliknya. Jadi Aung Suu Kyi, ya benar. Aung Suu Kyi itu kan ingin merubah Myanmar dari militerisme, otoritarianisme militer kayak Soeharto dulu, tapi tentunya Soeharto lebih baik ya, ke demokrasi. Nah, jadi ada harapan ketika itu terjadi. Jadi semua orang sudah melihat tuh Edis itu juga sudah mulai bernegosiasi, sudah mulai ini ada harapan nih kita untuk membangun negeri, kita menurunkan senjata. Nah, tapi kemudian militer mengambil alih kembali dan orang kemudian mundur. Jadi semenjak merdeka dari Inggris ya tahun 48 kalau nggak salah, itu terus berkonflik sampai sekarang, dan selama itu konflik itu terjadi ya itu semua dipimpin oleh militer. Di pergantian kekuasaan dan sebagainya. Ya, Nah, itu jadi ya untuk berikan, kalau ya dengan peribahasa yang sederhana ya, berikanlah sesuatu pada ahlinya atau sesuai dengan kemampuan sesuai dan dengan kompetensi. kemampuan kompetensi, benar. Oke. Jadi kalau militer sudah masuk ke dunia sipil, nah itu akan berbeda arah. Oke, Pak Arfian, ini pertanyaan kunci sebenarnya. Ya. Karena tadi Pak Arfian juga sebutkan pengalaman di Myanmar, junta militer itu mengebom atau menembaki pengungsi, masyarakat sipil dan seterusnya. Terus kemudian bagaimana masyarakat sipil melindungi dirinya Diri yang mereka sendiri ya. yang Nah, ya ini yang menarik ya. Soalnya kan orang kan berpikir bahwa masyarakat sipil di daerah konflik itu betul-betul tidak berdaya ya. Jadi harus ada bantuan luar negeri dan sebagainya, militer negeri, orang mengirim tentara ke daerah-daerah konflik untuk pengamanan. Nah, di setiap daerah konflik, orang sipil itu memiliki cara sendiri melindungi diri. Ya, misalnya kayak kita dulu itu ketika ketemu pos Brimob kita negosiasi, halo bang, pura-pura baik ya, ngasih apa saja gitu kan, pengalaman pribadi. memberi kepentingan pribadi, yang penting kan selamat ya kan, kan itu tujuannya. Apa namanya, minta bang belikan rokok, siap kita kan, kita belikan rokoknya, bang belikan tip balik buah ya, siap ya kan. Nah nanti datang lagi gam, minta pajak nanggro, kalau ada duit ya kita kasih, kalau enggak ya laki mah lihat ya, trio kan gitu. Jadi tujuannya adalah melindungi diri sendiri. Nah, di orang Myanmar karena mereka terus berkonflik sampai sekarang, jadi cara mereka melindungi diri mereka sendiri itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya di rumah mereka sudah siapkan kalau di Aceh dulu masa Jepang itu ada grong-grong ya namanya tuh. Jadi kayak ada terowongan bawah tanah. Oh ya, gorong-gorong. Apa ya lah? Ya. Apa istilahnya ya? Jadi mereka udah menggali tanah untuk pelindungan entah pesawat dan sebagainya. Jadi ditutupi begitu. Mereka juga buat begitu. Jadi mereka stok makanan. Kalau mereka pergi ke kebun, sama kayak kita dulu itu setengah hari, tapi harus dengan teman. Nah, ada proses yang menarik dari bagaimana mereka kemudian melindungi diri secara berkelompok. Nah, sebelumnya, sebelum tahun 2012 ya, ini yang saya pelajari, ya, mereka itu cenderung masing-masing. Jadi untuk menjaga dirinya diri sendiri. Jadi ya fokusnya adalah diri sendiri. Kalau Jadi sekarang kelompok. sekarang bagaimana mereka melindungi sesama. Oke. Nah, sebelum 2012 itu
CSO sendiri itu bekerja untuk kelompok mereka sendiri. Karena basisnya etnis. Iya, ya. iya. Jadi udah mereka tidak paham itu apa CSO. Yang penting kerjalah, sukarelawan bantu-bantu udah selesai. Nah, ada inisiatif untuk dialog di tahun 2015. Dan itu inisiatif itu sudah dimulai dari tahun 2012. Jadi orang-orang CSO di sana itu berpikir, nah gimana nih caranya kita itu terlibat dalam proses dialog damai itu, ceasefire ya. Gencatan senjata antara tentara dan etnis. Nah, mereka kemudian CSO ini kemudian mencari beberapa tempat belajar dan dana untuk belajar, dan mereka mendengar nih sepertinya Filipina juga sedang mempraktekkan yang sama. Jadi waktu itu bangsa Moro ya. Bangsa Moro. Dan bangsa Moro, jadi mereka ada jadi gencatan senjata dengan militer. Nah, kemudian ada organisasi non-violent peace force ya, yang ikut terlibat dalam proses itu. Nah, orang di CSO-nya di Kachin dan beberapa tempat itu mendengar tuh ada proses itu yang bisa tempat kita belajar, karena kan mirip tuh gerakan senjata gerakan senjata etnis, gencatan senjata dengan militer. Nah, mereka mengundang untuk saling belajar. Jadi bagaimana mereplika pengalaman di bangsa Moro ke Myanmar. Nah, tapi ini inisiatif dari CSO, bukan militer. CSO lokal atau CSO internasional? CSO lokal, inisiatif mereka pribadi. Nah, kalau di Filipina kan inisiatif berdua ya. Jadi dan NP hadir di sana itu karena undangan dari pemerintah Filipina. Nah, kalau di Myanmar, NP apa tadi? Non-violent peace force. Kantor pusatnya di Eropa. Pusatnya di Eropa, Swiss ya. Nah, kalau di Myanmar itu diundang oleh orang sipil. Jadi militer tidak terlibat, pemerintah tidak terlibat mengundang mereka. Nah, kemudian NP kemudian mencoba berbagi dan terus juga memberikan training dan memberikan beberapa pengalaman bagaimana mereka melindungi masyarakat sipil. Nah, salah satu yang diberikan adalah pentingnya kita itu berjejaring, berorganisasi. Nah, dan itu kemudian dibantu dengan perkembangan teknologi, handphone dan sebagainya. Bagaimana sih mendapatkan informasi dari lapangan secara real, kayak kita sekarang lah ya. Buah takingon, kita langsung takingon ya kan. Kita kan langsung bertanya, langsung dalam tag keluarnya. Ya, update ya kan, langsung ya. Jadi, nah, dengan informasi itu mereka kemudian tahu apa yang terjadi dan bagaimana harus mempersiapkan diri, dan bagaimana kemudian informasi itu disebarkan ke orang agar orang lain itu bisa melindungi dirinya, dan kelompoknya. Nah, mereka membangun jaringan yang sangat luas sampai ke desa-desa. Dari provinsi sampai ke desa. Jadi informasi itu ada proses validasi, ada proses klarifikasi informasi, nanti minta orang. Jadi sudah terstruktur. Sangat terstruktur. Nah, akhirnya tidak menghilangkan kekerasan tentu, tapi itu kemudian bisa mempersiapkan orang untuk menghindari potensi-potensi kekerasan. Dan sebelumnya juga mereka itu enggan untuk bernegosiasi dengan aktor kekerasan ya, baik dari sipil, dari etnis kemudian dari tentara. Jadi mereka menganggap itu ancaman lah. Nah, dan bagi masyarakat dua-duanya ancaman. Meskipun mungkin mereka lebih sepakat dengan yang ending ini. Karena kan etnis itu sumber daya dari masyarakat. Jadi mereka ada seperti kepentingan bersama lah. Jadi masyarakat menyuplai juga. Malah tentaranya juga dari masyarakat juga kan. Sama etnik, kan satu keluarga. Nah, ada juga yang satu keluarga tuh Bang Muklis. Jadi satu keluarga itu dia anak-anaknya ada 3, itu menjadi anggota etnis kelompok bersenjata etnis yang berbeda. Ini gawat lagi. Ada yang begitu. Nah, tapi kan berarti dia ditransfer ke provinsi lain. Ya, seperti di Aceh Pak Seperti di Aceh ada Gayo, ada Jambe, ada. Nah,
Bayangkan kalau istri saya orang Aceh, saya Gayo, nah anak saya itu akan menjadi tentaranya orang Gayo dan satu lagi menjadi tentara orang Aceh. Nah, kebetulan mungkin mertua saya dari orang Jameh, nah maka harus ada ke Jameh lagi. Jadi Kacau. berkumpul Menarik, itu menarik. berkumpul ketika makan malam. Wah, Jadi ceritalah soal perang tadi ya. ya, tapi itu juga bagian dari perlindungan ya, karena masyarakat di sana itu kalau nggak ngasih anaknya ke etnis itu diancam. Oh, gitu. Nah, itu wajib. Nah, jadi sumber daya kelompok etnis itu adalah dari warga juga. Jadi sebenarnya mereka lebih senang bergabung dengan kelompok etnis bersenjata daripada dengan tentara. Sebentar, bagaimana dengan anak-anak dan perempuan? Jadi ada hal yang lain di sana selain senjata adalah sabu, narkotik. Dekat-dekat dengan kita juga berarti? Mereka lebih besar. Mungkin gitu. suplainya dari mereka mungkin. Oh. Kita tidak tahu. Nah, korbannya tentu anak-anak dan perempuan juga. Nah, anak-anak tadi itu kan etnis tadi, kelompok bersenjata beretnis, mereka perlu anggota baru nih. Nah, dan mereka sudah tahu akte lahir. Kakak keluarga udah ada di tangan. Jadi begitu satu hari lewat usia anak 17 atau 18 tarik langsung. Dan mereka sudah tahu. Nah, mereka sudah tahu mana anak kamu satu yang cowok dan juga perempuan. Jadi laki dan perempuan. Berarti kalau ada mimpi misalnya mau kuliah atau mau istri keluar itu ada satu orang dua. Ada yang berhasil tapi dengan negosiasi bayar. Ada bayar juga. Tapi ada juga kelompok etnis kayak di Kachin misalnya. Misalnya saya bilang ini anak saya sekolah dulu boleh. Kau lihat sehat mungkin segar. Oh boleh. Tapi setelah sekolah dia harus bergabung. Biaya pendidikan kami tanggung. Kayak scholarship juga kayak scholarship, tapi kan sekolahnya di mereka enggak. Sama aja jadinya. Di situ juga sekolahnya enggak kemana-mana, jadi dipantau terus kan. Jadi begitu tamat mereka langsung bergabung. Dan ada juga yang kemudian menyeludupkan anak ke Cina terutama yang berbatasan dengan Cina. Nah, itu untuk kuliah atau untuk kerja atau untuk pindah negara? Untuk melarikan diri. Untuk melindungi anak. Alasan entah kerja entah sekolah. Nah, tapi ada juga dalam proses itu kemudian anak-anak itu dijual. Trafficking? Iya, terjadi. Alasan mulianya untuk melindungi anak. Tapi kemudian ada karena masalah ekonomi juga di situ dan sebagainya. Nah, karena ekonomi ini kemudian sabu itu luar biasa. Jadi sabu itu ya kayak kita duduk di kafe sebelah misalnya Pak biasa Bagus, aja. Biasa saja. Ada enggak satu bagi lu sedikit. Nah, dijual. Nah, itu terbuka. Karena aparat negara pasti nggak hadir di situ, tapi aparatnya lokal etnik pasti ada di situ dan mereka menjadi player juga. Dan flyernya juga aparat negara. Oh. Jadi di sana itu ada organisasi kriminal negara ya. Jadi kayak dia buat pub. Kayak klub prostitut gitu. Dan mereka di situ ada pelacuran, ada bobatan, ada perjudian, itu dikelola oleh negara. Termasuk juga sabu itu juga. Nih, jadi mereka semua bermain di situ. Jadi sangat kompleks. Nah, bagaimana mereka melindungi ini? Nah, strategi luar biasa. Tadi itu belajar dari luar, memperkuat mekanisme yang pengalaman pribadi menjadi terorganisir. Dan itu kemudian mereka karena sudah terorganisir, mereka kemudian bisa berbuat lebih banyak. Nah, apa misalnya yang mereka adalah mereka bisa membantu kelompok pengungsi. Jadi bukan hanya kalau dulu mungkin satu organisasi, sekarang sudah banyak organisasi. Dan kebetulan karena bekerja sama dengan pemerintah itu sangat sulit dan tidak mungkin untuk membantu warga sipil yang terdampak konflik, itu badan dunia itu banyak sekali, kayak UN, PBB, semua kantor, semua unit PBB itu ada di Myanmar, ngasih uang langsung saat ini. Dan kehadiran Pak Arfian di sana disupport oleh mereka juga? Tidak, kebetulan kita ada penelitian ya. Kita ada penelitian, kemudian kita berjejaring. Dananya memang dana dari luar. Memang luar biasa. Ya, itu UN itu ada. Jadi dan mereka nggak perlu untuk ngasih uang, itu nggak perlu akte notaris kantornya. Oh ini ada kelompok masyarakat, kita danai, kasih. Dia membantu pengungsi, dia mau mengatasi apa? Mengatasi tentang perempuan dan anak dan sebagainya. Nah itu kasih. Ya, jadi banyak uangnya, tapi juga banyak yang hilang gara-gara ya begitulah ya di daerah konflik. Ya. Pak Arfian, ini waktu juga yang
ini kita. Tapi saya tahu Pak Arfian masih banyak hal yang mau disampaikan. Terus terang, saya juga masih ada pertanyaan 2-3 lagi nih yang belum terjawab. Soal bagaimana misalnya juga keterlibatan negara lain belum kita ekspor juga. Artinya banyak NGO juga di sana hari ini. Betul. Dan tentu ini kan bicara kemanusiaan juga. Ya. Tapi Pak Arfian kita harus stop di sini. Dan saya mengundang Pak Arfian pada episode berikutnya. Khusus kita bicara ini juga. Insyaallah. Bagaimana keterlibatan NGO? Akan kita bicara lesson learn juga dari Aceh juga. Barangkali Pak Arfian kan terlibat juga dulu di Aceh. Jadi bisa kita kombinasi supaya jadi pengetahuan juga. Makasih Pak Arfian. Terima kasih banyak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.